Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga pula keberkahan, keridhaan selalu menyertai langkah-langkah kita. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-113 dengan tema pertentangan, kebencian, permusuhan dan keingkaran yang terjadi antara ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan apapun. Dan orang-orang Nasrani pun juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan apapun. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih tentangnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, maknahu idda'a kullu fariqin minhum anna sahibahu laysa ala syai' wa anna wa haqqu birahmatillahi minhu. Makna firman Allah di atas adalah masing-masing kelompok mengklaim bahwa temannya tidak memiliki pegangan apapun dan bahwa merekalah yang paling berhak atas rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada sahabat mereka. Sementara Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan terhadap ayat mulia ini, yubayyinu bihi ta'ala tanaqudahum wa tabaghudahum wa ta'adiyahum wa ta'anudahum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai pertentangan, kebencian, permusuhan, dan keingkaran di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas, ia menceritakan ketika orang-orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah SAW, datang pula kepada mereka pendeta Yahudi. Lalu mereka saling berselisih di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rafi bin Harmalah, salah seorang pendeta Yahudi, mengatakan, kalian tidak memiliki pegangan apapun dan mengingkari Isa dan Injil. Lalu salah seorang dari orang-orang Nasrani Najran pun berkata kepada orang-orang Yahudi, kalian juga tidak memiliki pegangan suatu apapun dan mengingkari kenabian Musa dan kufur terhadap Taurat. Berkenaan dengan hal demikian itu, kemudian maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan makna ayat ini adalah bahwa kafaral yahudu bi Isa wa qalu laysan nasara ala dinin sahihin mu'tadin bihi fadinuhum batilun. Artinya, orang-orang Yahudi mengkafirkan Isa, mereka berpendapat bahwa Nasrani bukanlah agama yang benar dan agama Nasrani adalah agama yang batil dan menyimpang. Ini kata orang-orang Yahudi.
Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Demikian pula orang-orang Nasrani mengatakan demikian. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan qalan nasara fil yahudi mithla dzalika wa kafaru bi Musa. Demikian pula orang-orang Nasrani berkata seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, mereka mengkafirkan Musa alaihissalam. Wahum yatlunal kitab, sementara mereka membaca Alkitab. Wal halu annal yahuda yaqra'una taurata wan nasara yaqra'una al-injila faqad kafaru an ilmihim. Maksudnya adalah bahwa padahal orang-orang Yahudi itu mereka membaca Taurat dan orang-orang Nasrani pun membaca Injil, namun mereka terhalang dari pengetahuan. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, masing-masing kelompok itu membaca dalam kitabnya sesuatu yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Orang-orang Yahudi kufur terhadap Isa, padahal di tangan mereka terdapat kitab Taurat yang di dalamnya Allah Ta'ala mengambil janji melalui lisan Nabi Musa alaihissalam untuk membenarkan Isa. Sedangkan di dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa terdapat pula perintah untuk membenarkan Musa dan kitab Taurat yang diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Dan ahlul kitab tersebut adalah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, wa hadzal qawlu yaqtadi anna kullan min at-ta'ifatain sadaqat fima ramat bihi ta'ifatan ukhra walakinna zahira siyaqil ayati yaqtadi dhammahum fima qaluhu ma'a ilmihim bi khilafi dzalika. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa masing-masing dari kedua kelompok membenarkan apa yang mereka tuduhkan terhadap kelompok yang lain. Namun secara zahiriah, redaksi ayat di atas mengandung celaan terhadap apa yang mereka ucapkan, padahal mereka mengetahui kebalikan dari apa yang mereka mukakan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah berikutnya adalah kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Imam Ali As-Sabuni dalam Shaffatut Tafasir memberikan maknanya, kadzalika qala musyrikul arabi mithla qauli ahlil kitabi qalu laisa Muhammadun ala syai'. Begitu pula orang-orang Arab yang musyrik, mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh ahlul kitab, bahwa kata mereka Muhammad tidak memiliki satu pegangan apapun. Na'udzubillah. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih tentangnya. Yahkumu bainal yahudi wan nasara wa yufassilu bainahum biqada'il adil fi makhtalafu fihi min amriddin. Allah akan mengadili antara Yahudi dan Nasrani, memisahkan mereka berdasarkan putusan yang adil terhadap perselisihan mereka mengenai persoalan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah Allah mengungkapkan di dalam ayat yang mulia ini adanya pertentangan, kebencian, permusuhan, dan keingkaran yang terjadi antara ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang-orang musyrik Arab juga ikut-ikutan mengatakan kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Allah lah yang akan memutuskan perkara mereka di yaumil akhir nanti. Dan semoga kita dihindarkan dari perilaku Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik Arab tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.